Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 nama budaya, salam kebajikan, Shalom. Rasanya senang sekali kita bisa ketemu lagi, jumpa dan bincang-bincang. Tak habis-habisnya kita membicarakan tentang Morowali Utara. Apakah Anda sadari bahwa Anda tinggal di bumi yang kaya raya, yaitu Morowali Utara? Morowali Utara adalah hasil pemekaran dari induk kabupaten, yaitu Morowali. Morowali adalah pemekaran dari induk Kabupaten Poso. Berikut cuplikan sekilas tentang perkembangan dari Kabupaten Induk Morowali. Selamat datang di Morowali, negeri kaya tambang di timur Indonesia, menjadi salah satu objek vital nasional. Mengalir investasi sebesar 78 triliun rupiah. Morowali merupakan salah satu dari 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa yang tengah gencar dikembangkan. Upaya akselerasi ini dilakukan guna mewujudkan cita-cita pemerintah untuk pemerataan industri, agar mimpi mengenai pembangunan berbasis Indonesia sentris dapat terlaksana. Kawasan industri Morowali menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi. Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Di sini dibuktikan bahwa mineralisasi merupakan sukses story daripada hilirisasi. Dari bahan baku seharga $30 dilakukan investasi yang jumlahnya besar, sehingga bisa menghasilkan produk dengan nilai 1.800. Dan ini juga membuktikan bahwa pengembangan 14 kawasan industri ini yang di Morowali ini menjadi suatu hal yang berhasil karena meningkatkan PDRB di kabupaten sebesar 60%. Kawasan industri Morowali ditunjang oleh infrastruktur yang lengkap dan modern. Kawasan industri Morowali telah membuat 12 desa di Kecamatan Bahodopi yang semula gulita menjadi terang karena dialiri listrik. Keberadaan kawasan industri membuat ekonomi di Morowali menjadi bergeliat. Pertumbuhan ekonomi berkembang pesat. Bahkan dari tahun 2010 hingga tahun 2016, kawasan industri Morowali menyumbang pendapatan negara melalui sektor pajak hingga 1,7 triliun rupiah. Pada tahun 2015, pendapatan per kapita Morowali mencapai $8.702 Amerika. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi $30.000 hingga $35.000 Amerika pada tahun 2022. Keberadaan kawasan industri Morowali juga diperkirakan dapat mengerek naik angka pendapatan asli daerah dari Rp153 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp246,3 miliar pada tahun 2022. Saat ini, kawasan industri Morowali telah menyerap 13.000 tenaga kerja. Perkembangan kawasan industri diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi sedikitnya 85.000 tenaga kerja. Industri Morowali, Kementerian Perindustrian berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mewujudkan Indonesia yang berdikari, dan menjadi tuan di negeri sendiri. Sangat dibanggakan, sangat diapresiasi, bahkan oleh pemerintah pusat, dunia nasional, merupakan kebanggaan kita bersama. Merupakan salah satu kawasan industri dari 14 industri besar yang ada di luar Pulau Jawa. Dan kalau begitu, maka Morowali Utara adalah bagian dari anak kabupaten yang dimekarkan, akan mirip dengan kabupaten induknya atau bahkan lebih. Mengapa tidak? Karena kita memiliki potensi yang luar biasa di Kabupaten Morowali Utara. Ada 10 kecamatan, 122 desa, dan 3 kelurahan, serta luas wilayah 10.000 sekian kilometer persegi yang sebanding dengan 1:13 dengan negara tetangga kita, Singapura.
cukup menjanjikan dan luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Morowali Utara sejumlah 117.670 jiwa berdasarkan survei tahun 2015. Luas kawasan pertanian hortikultura seluas 78.000 sekian hektar. Luas kawasan perkebunan 96.000 sekian hektar. Luas kawasan pertanian tanaman pangan 31.000 sekian hektar. Kalau misalnya kita mengambil 20% saja dari luas kawasan pertanian hortikultura, maka bisa dapat dibayangkan jika dimaksimalkan ini, maka Morowali Utara akan mempunyai kekuatan pangan yang luar biasa. Kita bahkan bisa mencukupkan kebutuhan dalam kabupaten kita sendiri, bahkan kita bisa menjadi kabupaten industri untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Sungguh kekayaan Morowali Utara sangat melimpah. Itu di luar potensi tambang lainnya, potensi mineral lainnya. Cukup membanggakan. Itu sebabnya Morowali Utara selalu menjadi incaran sebagai primadona yang sangat menarik di Sulawesi Tengah secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Sehingga menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita akan membawa Kabupaten Morowali Utara ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sebab satu daerah bila terjadi pemekaran dan terjadi peningkatan atau minimal sama dengan induk daerah pemekarannya, maka dikatakan bahwa daerah itu maju. Seperti contoh, Kabupaten Morowali adalah kabupaten induk dari pemekaran Kabupaten Morowali Utara. Sehingga jika Kabupaten Morowali Utara sama, minimal sama dengan kabupaten induknya, maka disebut bahwa pengembangan daerah ini adalah termasuk pengembangan daerah yang kreatif dan maju. Tetapi bila anak kabupaten agak ketinggalan daripada kabupaten induknya, maka ini akan menjadi pertanyaan. Saya tidak mengatakan untuk mencari salah siapa, tapi sebagai sebuah tantangan bagi kita. Morowali Utara adalah anak kabupaten dari Kabupaten Morowali, harus bertumbuh pesat dengan potensi alam yang ada. Diperlukanlah seorang kepala daerah, seorang eksekutif yang akan memimpin kabupaten ini dengan baik. Menjadi pertanyaannya, mengapa Anda akan mencalonkan diri menjadi seorang bupati, seorang kepala daerah di Kabupaten Morowali Utara? Saya berikan contoh bahwa Valentino Rossi adalah seorang pembalap legendaris dunia. Dapatkah Anda bayangkan jika Valentino Rossi tanpa sepeda motor, dia menggunakan sepeda ontel, apakah dia akan bisa mengeluarkan potensinya dan bisa menjadi seorang pembalap motor dunia dengan sepeda biasa? Tentu tidak. Karena Valentino Rossi bukan pembalap sepeda. Bagaimana kalau Valentino Rossi sebagai pembalap motor dunia diikutkan dalam pertandingan lari maraton? Saya bisa pastikan Valentino Rossi pasti kalah. Sebab dia bukan seorang pelari. Akan kelihatan potensinya ketika dia menggunakan alat yang benar, yaitu sepeda motornya. Maka dia terkenal sebagai pembalap sepeda motor legendaris dunia. Apakah politik itu? Secara sederhana untuk dapat kita mengerti, mudah dicerna dengan pemikiran awam, politik itu adalah kekuasaan untuk kemaslahatan orang banyak. Kekuasaan yang diberikan kepada kita untuk kemaslahatan orang banyak, untuk memenuhi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kekuasaan itu juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kelompok, atau untuk kepentingan golongan kita. Dan disinilah letaknya kegagalan daripada pemanfaatan kekuasaan politik itu sendiri. Politik itu baik, sama seperti pisau, tergantung siapa yang memegang pisau itu. Kalau pisau itu di tangan seorang pembunuh, maka dia akan digunakan untuk membunuh. Tetapi jika pisau itu di tangan seorang chef, seorang tukang masak, maka dia akan bermanfaat untuk mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi banyak orang. Saya teringat pernyataan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia berkata seperti ini, jika orang baik tak terjun ke dunia politik, maka para penjahatlah yang akan menguasainya. Ada quotes yang bagus dari saudari saya Nur Aisyah. Dia menulisnya seperti ini, ketika orang baik menjaga jarak dari politik, tak perlu heran jika politik menjadi tidak baik.
Dan ini diperlukan satu keberanian untuk perubahan. Suatu quotes dari teman saya, Adilisnu Ida Bagus, perubahan dapat dikatakan perubahan sampai perubahan itu terjadi. Wow, spektakuler. Sebuah tantangan bagi kita untuk Morowali Utara yang lebih baik. Itu sebabnya diperlukan tokoh, pemimpin untuk kepala daerah Morowali Utara yang baik adalah mereka yang bukan hanya bermain di slogan, bukan hanya bermain di idiom, bermain di kata-kata indah, tapi mereka yang benar-benar mau terjun untuk kepentingan generasi sesudah kita. Ingat bahwa masa jabatan politik seorang eksekutif kepala daerah itu paling lama 2 periode. Dan setiap periode 5 tahun, paling lama 10 tahun. Setelah itu, usailah. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan bagi generasi kita kelak yang akan melanjutkan kepemimpinan ini di Kabupaten Morowali Utara? Saya merasa malu jika saya sebagai anak daerah Kabupaten Morowali Utara tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Jika kabupaten ini masih tetap sama seperti sebelumnya, kita harus memiliki rasa malu. Rasa malu ini perlu kita miliki. Bagaimana bisa kita tinggal di satu kawasan, satu kabupaten, kota kita, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali, sementara kita pernah memimpin di dalamnya. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana rasa malu kita? Rasa malu harus ditumbuhkan. Bukan rasa malu tentang harga diri saja, tapi rasa malu tentang bagaimana kualitas kita untuk mengembangkan daerah ini. Dan ini tantangan bagi kita sekalian. Dan ini sangat menarik sekali. Untuk memimpin Kabupaten Morowali Utara, diperlukan kemampuan manajerial yang bagus. Saya menitik beratkan pada 7 tata kelola yang menjadi kunci manajemen pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama, yaitu tata kelola informasi dan komunikasi. Kenapa saya tempatkan ini menjadi urutan pertama? Sebab informasi dan komunikasi inilah samannya. Siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Siapa yang masuk dalam dunia komunikasi yang luas, maka dia akan bisa membangun jaringan sampai tingkat global. Tata kelola yang pertama adalah tata kelola informasi dan komunikasi. Kita harus memperbaiki database kepemerintahan kita. Kita harus memiliki website pemerintahan yang bagus. Kabupaten Morowali Utara harus memiliki website yang selalu update setiap harinya, yang memberikan informasi-informasi perkembangan, sumber daya alam, sumber daya manusia. Website merupakan jendela bagi dunia, sehingga dunia bisa mengenal Morowali Utara itu dari websitenya. Kalau Anda ingin melihat satu daerah maju, coba buka websitenya. Apa yang ditampilkan di sana? Anda akan bisa menilai perkembangan dari daerah itu. Para investor di seluruh dunia akan mudah mendapatkan Kabupaten Morowali Utara jika website Kabupaten Morowali Utara itu dikelola dengan baik dan selalu diupdate, selalu dimasukkan informasi-informasi perkembangan terkini. Bahkan di sanalah sarana pemerintah menjadi etalasenya untuk menjual Kabupaten Morowali Utara ke mata dunia, untuk mendatangkan para investor, untuk mendatangkan para turis, untuk mendatangkan orang-orang ke Morowali Utara. Website kuncinya. Bill Gates mengatakan, jika Anda tidak menggunakan internet di zaman ini, maka Anda telah ketinggalan 100 tahun yang lalu. Tata kelola yang berikutnya adalah tata kelola pemerintahan. Dan ini merupakan dapur birokrasi. Sebab semua masakan yang akan disajikan di restoran itu tergantung dari dapurnya. Siapa chefnya di sana? Siapa tukang masaknya? Siapa kepala tukang masaknya? Siapa orang-orang yang bekerja secara tim untuk menyuguhkan makanan yang berkualitas? Birokrasi adalah dapur dari pemerintahan. Roda organisasi di Kabupaten Morowali Utara itu perlu penataan yang maksimal. Yang ketiga adalah tata kelola keuangan daerah. Tata kelola keuangan daerah mengutamakan kebutuhan yang paling utama. Kita punya skala prioritas. Mana yang penting, mana yang mendesak. Mana yang mendesak tetapi tidak penting. Mana yang penting tapi mendesak. Morowali Utara tidak boleh lagi defisit. Jika tata kelola keuangannya baik, maka tidak akan terjadi defisit. Tata kelola berikutnya adalah tata kelola wilayah.
kita harus mulai memetakan mana itu kawasan tambang, mana kawasan pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan seterusnya. Dan kawasan itu benar-benar harus dijaga dan diperuntukkan sesuai dengan peruntukan kawasan itu sendiri. Dan perlu tata kelola, jadi tidak ada overlapping, tidak ada tumpang tindih daripada wilayah. Jika ada tumpang tindih daripada kegunaan wilayah, penggunaan wilayah, maka disinilah letak kekerancuan dan kekacauan dalam mengelola wilayah itu sendiri, sehingga kita tidak akan mendapatkan sumber potensi yang bagus di dalamnya. Malah yang muncul justru masalah-masalah yang baru dari bawah ke atas. Yang berikutnya adalah tata kelola sumber daya alam, termasuk produksi, termasuk industri, termasuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Ini yang disebut sebenarnya dengan sumber daya alam kita yang harus kita ukur kemampuan untuk kita kembangkan di sana. Maka kita akan membentuk nanti sentra-sentra produksi, kawasan-kawasan produksi, kawasan-kawasan industri, kampung industri, desa industri, secara kelompok, secara perorangan, atau secara desa. Dan ini harus dikelola dengan baik dengan tata kelola sumber daya alam. Kemudian, tata kelola sumber daya manusia, yaitu kita akan benar-benar meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan kompetensi para guru di bidang pendidikan. Juga kita membuka balai latihan kerja, sehingga generasi-generasi kerja, anak-anak muda bisa dilatih, bahkan sampai transfer informasi, transfer alih teknologi. Kita belajar teknologi dari negara-negara yang maju. Kita belajar. Tahukah Anda, Jepang maju karena Jepang belajar dari teknologi otomotif Amerika. Mereka membeli sebuah lokomotif dari Amerika, maka mereka bawa ke Jepang dan mereka bongkar, mereka tiru, mereka amati, tiru, lalu mereka modifikasi yang kita singkat ATM. Sehingga mereka belajar. Begitu juga dengan China. China melakukan hal yang sama. Jika kita ingin maju, maka kita harus belajar dari negara yang maju. Kita perlu alih transformasi. Kita perlu alih teknologi. Kita belajar dari mereka. Kita pelajari adalah teknologi mereka. Sementara ini di bidang pertambangan, di bidang smelter, teknologi paling murah dan paling bagus itu ada di Cina. Maka kita perlu belajar dari mereka. Sehingga ketika kita kedatangan tenaga kerja asing ke wilayah Morowali Utara, ini bukan sesuatu yang merisikan bagi kita karena mereka memiliki teknologi. Tinggal bagaimana kepala daerah mengorganisir ini supaya terjadi alih teknologi. Anak-anak Morowali Utara dilatih oleh mereka, sehingga pada suatu waktu anak-anak Morowali Utara lah yang akan mengelola semua pabrikasi yang ada, smelter yang ada, pertambangan yang ada. Ini bisa terjadi jika kita mulai dari sekarang. Dan yang berikutnya adalah tata kelola sosial. Kita akan tetap memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, sampai ke rumah sakit gratis, usia lanjut, imam desa, muadzin, pemuka agama, dan beasiswa, sampai ke tingkat sarjana. Kita perlu mencetak anak-anak generasi kita yang punya pendidikan, yang akan besoknya menjadi kader-kader kepemimpinan, melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Morowali Utara. Dan ini tantangan bagi kita. Mungkin Anda pesimis, atau Anda masih ragu. Memang benar, Roma tidak dibangun dalam satu malam. Tetapi, ada orang yang telah meletakkan batu di malam pertama. Jika kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Jika kita tidak mulai dari kita, siapa lagi? Mari kita mulai memimpi besar dan melakukan semua terobosan-terobosan untuk perubahan Kabupaten Morowali Utara. Di mana kita tinggal, di mana nama identitas daerah kita ada di dalamnya. Sangat malulah kita jika kabupaten kita, tanah tumpah darah kita, daerah kita masih tertinggal. Padahal kita punya sumber daya alam yang melimpah. Jangan sampai tikus mati di dalam lumbung beras. Ini sangat memalukan. Jika kita punya rasa malu, saya percaya ini akan menjadi tantangan bagi kita untuk memajukan Kabupaten Morowali Utara menjadi lebih baik. Saya yakin kita mampu. Saya sangat percaya dengan optimisme yang kita miliki, kebersamaan yang kita miliki,
kita tinggal di satu kabupaten yang sama, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang cukup. Saya percaya, insya Allah, visi kita akan tercapai, mewujudkan Kabupaten Morowali Utara unggul, makmur, mandiri, aman, terbuka, sebagai kabupaten percontohan di Indonesia, siap go internasional, bisa kita raih jika kita mulai menata mulai sekarang ini. Itu sebabnya merupakan tanggung jawab kita bersama dalam memimpin Kabupaten Morowali Utara ke depan. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara benar-benar berlandaskan demokrasi, dasar demokrasi. Dari rakyat kita dipilih, oleh rakyat kita mendapatkan dukungan, dan untuk rakyat dukungan itu kita berikan. Bukan dari rakyat, oleh saya, untuk saya. Sehingga pilkada Morowali Utara ke depan, yang menang harus rakyat, bukan kelompok tertentu, bukan kandidat tertentu, tetapi rakyat Morowali Utara harus mengambil alih kedaulatan di tangan rakyat. Kita majukan Morowali Utara. Saya percaya dengan naik waktu yang tulus, manjada wajadah, dan kesungguhan nurani yang benar-benar mau memaslahatkan orang banyak, insya Allah Allah yang Maha Besar akan merestui semua doa-doa kita yang selama ini masih tertutup, yang selama ini masih terganjal. Tapi insya Allah dalam pilkada berikut ini kita akan menemukan pemimpin yang benar-benar amanah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Salam sukses, makmur untuk masyarakat Morowali Utara. Dari saya, Victor Walirante. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking.